Baik, sebelumnya akan saya mulai. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini hari ini kami akan menjelaskan materi FSA dengan output. Boleh dilanjut, Pak Riza? Dengan anggota kelompok kami, saya Zalfa Syaul Haditami, beserta dengan rekan-rekan saya ada Andika Pratama, Muhammad Fahriza Yuda, Dede Latifah Isnaini, dan Muhammad Fatihul Khair. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama itu apa itu FFA, lalu dilanjutkan apa itu FST, karakteristik FST, mesin Moore, mesin Mealy, dan yang terakhir adalah penjelasan tentang ekuivalensi mesin Moore dengan mesin Mealy. Dan untuk materi yang pertama itu tentang FSA akan dijelaskan oleh Pak Riza. Dipersilakan. Yang pertama itu adalah FSA. FSA atau Finite State Automata adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya, dan dapat berpindah dari suatu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Secara formal, Finite State Automata dinyatakan oleh 5 jenis tuple, atau M, yaitu ada key, impunan state kedudukan, selanjutnya ada impunan simbol input, masukan abjad, fungsi transisi, state awal, atau initial state, dan himpunan state akhir. Selanjutnya ada FSA dengan output. FSA output berbeda dengan jenis FSA sebelumnya yang hanya merupakan adapter, yaitu DFA dan NFA. Pada jenis ini tidak terdapat state menerima dan menolak, memiliki fungsi dan himpunan output. Kita bisa mengkonstruksi sebuah finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Dalam hal ini, automata tersebut akan dikenal sebagai transducer atau finite state transducer. FSA dengan output antara lain adalah mesin Moore dan mesin Mealy. Selanjutnya ada definisi finite state transducer atau FST. FST, finite state transducer, adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan sistem atau mesin yang dapat menerima input dan menghasilkan output berdasarkan input tersebut. FST dapat dianggap sebagai perluasan dari konsep finite state automata atau FSA, di mana selain memiliki kemampuan untuk menerima atau menolak serangkaian input FST, juga dapat menghasilkan output untuk setiap input yang diberikan. FST sebagai perluasan dari finite state automata adalah model matematika yang digunakan untuk mengenali bahasa formal atau pola dalam serangkaian input. FST juga memperluas konsep ini dengan menambahkan kemampuan untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Dengan kata lain, FST tidak hanya mengenali pola input, tetapi juga melakukan transformasi atau pemetaan terhadap input tersebut menjadi output yang diinginkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Andika. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat dan aplikasi dari FST atau Finite State Transducer. Yaitu di sini ada 6 manfaat. Yang pertama itu pengolahan bahasa alami, yaitu Natural Language Processing. Yang kedua itu pengkodoan dan pemadatan data. Yang ketiga itu pemrosesan sinyal digital. Yang keempat itu kontrol dan otomasi sistem. Yang kelima itu penerjemahan bahasa secara otomatis. Yang terakhir itu pengembangan compiler dan interpreter. Next. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik dari FST. Yang pertama itu FST terdiri dari sejumlah state tanpa final state. Lalu yang kedua itu state tersebut dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasangan atau pasangan input atau output. Di sini karakter untuk Mealy, lalu karakter untuk Moore itu output berasosiasi dengan state. Lalu yang terakhir FST dimulai dengan initial state yang ditentukan dan melompat ke state yang berbeda tergantung pada nilai input, sambil menghasilkan output yang sesuai dengan tabel transisinya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada struktur dan komponen dari FST itu tersendiri. Yang pertama ini ada keadaan atau state. State dari FST ini terdiri dari sejumlah keadaan yang merepresentasikan kondisi atau status internal dari sistem tersebut.
Sistem dapat berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input dan aturan transisi yang ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada inputan alfabet. Alfabet inputan adalah kumpulan simbol atau karakter yang mungkin diterima sebagai input oleh FST. Alfabet masukan ini mendefinisikan jenis input yang valid untuk sistem. Next. Lalu struktur dan komponen yang ketiga ini adalah alfabet output. Alfabet output adalah kumpulan simbol atau karakter yang mungkin dihasilkan sebagai output oleh FST. Alfabet keluaran ini mendefinisikan jenis output yang mungkin dihasilkan oleh sistem. Yang keempat ini ada transisi. Fungsi transisi ini menentukan bagaimana sistem berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input yang diterima. Fungsi transisi mendefinisikan aturan yang menentukan keadaan berikutnya dan output yang dihasilkan berdasarkan keadaan saat ini dan input yang diterima. Next. Lalu yang kelima ada initial state. Initial state adalah keadaan di mana FST memulai operasinya sebelum menerima input apapun. Lalu yang terakhir itu keadaan akhir atau final executing states. Keadaan akhir adalah kumpulan keadaan yang dianggap sebagai keadaan akhir atau keadaan penerimaan setelah mengolah input dan menghasilkan output. Keadaan akhir ini menunjukkan bahwa FST telah menyelesaikan proses transformasi input menjadi output. Bisa di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuk ke jenis pertama dari FSA yang memiliki output. Yang pertama ini ada mesin Moore. Mesin Moore ini didefinisikan dalam 6 tuple, yaitu ada key, sigma, delta kecil, S, big delta, dan lambda. Di mana key ini adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, lalu delta adalah fungsi transisi, lalu ada S yang merupakan state awal, di mana S ini adalah elemen dari key. Lalu ada big delta yang merupakan himpunan output. Yang terakhir ada lambda. Lambda ini merupakan fungsi output untuk setiap state. Kalau kita perhatikan di sini, mesin Moore ini yang merupakan FSA dengan output, ya ini memiliki komponen yang berbeda dari FSA yang jenis DFA atau deterministic finite automata. Di mana DFA itu kita memiliki, sebelumnya kita udah tahu kita punya state final. Di sini state final itu diganti dengan lambda yang merupakan fungsi output dari setiap state. Boleh dilanjut? Pak Riza, boleh di next slide-nya? Baik. Lalu kita masuk ke contoh penerapan mesin Moore. Contoh kasus ini kita akan membuat mesin Moore dari kasus hasil bagi modulo dengan inputan berupa bilangan biner. Nah, kita analisis dulu. Kalau input biner itu berarti 0, 1. Lalu kita berikan analisis bilangan yang akan dibagi. Misalnya kita akan mencari 7 hasil sisa bagi 7 dengan dibagi 4. Lalu 7 ini kita ubah menjadi bilangan biner. Di mana bilangan biner dari 7 ini 0, 1, 1, 1. Di mana elemen itu kan bilangan binernya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Yang diberi 1 ini berarti dia kan yang pertama ini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Sehingga kita dijumlahkan jadi 7. Lalu kita akan analisis lagi 7 mod 4 itu hasilnya 3. Karena 7 dibagi 4 itu hasilnya 1 dan sisanya adalah 3. Boleh next. Nah, di sini kita akan membuat tabel untuk membuat mesin Moore. Mesin Moore untuk mencari 7 mod 3. Nah, untuk membuat mesin Moore ini kita terapkan rumus N mod X, di mana N ini adalah bilangan yang akan dibagi dan X adalah bilangan modulo. Di sini kita ketahui bahwa N-nya itu adalah 7 dan X-nya adalah 4. Lalu kita buat tabel yang berisi desimal,
lalu ada modulo atau outputnya, lalu ada state dalam mesin murnya, ada biner, dan juga fungsi transisinya. Desimal ini kita buat dari X kali 2, di mana jumlah modulo dikali dengan 2. Modulo di sini kan, atau X-nya ini 4 ya. 4 dikali 2 berarti ada 8. Kita bakal buat 8 desimal. Di mana desimal ini akan dimulai dari 0. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti ada 8 desimal. Lalu kita buat tabel kolom modulo, di mana berarti desimal ini dibagi dengan 4. 0 mod 4 itu 0, 1 mod 4 itu 1, 2 mod 4 itu 2, 3 mod 4 itu 3, 4 mod 4 itu 0, 5 mod 4 1, 6 mod 4 itu 2, 7 mod 4 itu 3. Lalu kita buat setnya. Sebelumnya itu dijelaskan ya di pengertian mesin mur, bahwa state dalam mesin mur ini itu terkait dengan jumlah outputnya. Di sini modulo atau outputnya itu kan ada 4 ya, 0, 1, 2, dan 3. Sehingga state-nya itu juga sama mengikuti dengan outputnya. Ada Q0, Q1, Q2, dan Q3. Jadi setiap mod ini kita buat key-nya. Jadi mod 0 ini, output 0 ini state-nya Q0, output 1 state-nya Q1, lalu output 2 state-nya Q2, dan seterusnya. Lalu kita buat bilangan biner dari desimalnya. Desimal 0 itu binernya 000, desimal 1 binernya 001, desimal 2 itu binernya 0010, 3 itu 0011, 4 0100, 5 itu 0101, 6 itu 0110, dan yang terakhir 7 01111. Di mana lalu kita tandai di angka terakhir, apa elemen terakhir dari biner ini. Yang pertama itu kan ada yang terakhir ini, di desimal 0 itu angka terakhirnya 0, lalu desimal 1 angka terakhirnya 1, desimal 2 angka terakhirnya 0, desimal 3 angka terakhirnya 1, desimal 4 angka terakhirnya 0, desimal 5 angka terakhirnya 1, desimal 6 angka terakhirnya 0, dan yang 7 angka terakhirnya 1. Di sini kita perhatikan kalau setiap angka biner itu akhirannya selang-seling, di mana 01, 01, 01, dan 01. Yang berarti setiap 01 itu akan dibuat berpasangan ke dalam step-stepnya. Pasangan 01 yang pertama itu akan menjadi Q0, yang 01 yang kedua jadi Q1, 01 yang ketiga jadi Q2, dan 01 yang keempat jadi Q3. Lalu kita buat fungsi transisinya. Bagaimana cara buat kita fungsi transisinya? Kita lihat dari pasangan yang di sini, yang di biner. Pasangan yang pertama itu kan Q0. Q0 dipasangkan dengan 0 itu akan ke state Q0. Lalu Q01 itu akan ke Q1, lalu Q10 itu akan ke Q2, Q11 itu akan ke Q3, Q20 itu akan ke Q0, Q21 ke Q1, lalu ada Q30 itu akan ke Q2, Q31 itu akan ke Q3. Dan di sini bisa kita buat mesin murnya. Kita akan start dari Q0. Q00 itu akan berhenti di Q0, lalu Q01 akan berhenti ke Q1, lalu Q00 itu akan ke Q00 itu akan ke 0, lalu Q1 akan ke Q3, langsung lompat ke Q3, Q20 akan ke Q1, Q21 ke Q1, Q30 akan ke Q2, lalu Q1 ke Q3. Boleh dilanjut. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, di sini udah digambarkan mesin murnya dari 7 mod 4. Di sini input 7 dalam bentuk biner adalah 0111. Bila kita masukkan string 011 ke dalam mesin, urutan state yang akan dicapai adalah Q0, Q1, Q3, dan Q3. Karena kita akan lihat di sini, Q0 ketika diinputkan, kita akan start dari Q0. Q0 ketika diinputkan 0 akan ke dirinya sendiri, yaitu Q0, lalu ketika Q0 dilanjut dengan input 1, dia akan mengarah ke Q1, lalu Q1 akan diberikan input 1, dia akan ke arah Q3, dan Q3 yang diberikan input 1 akan berhenti ke Q3 sendiri, di mana Q3 ini mempunyai nilai output yaitu 3. Nah, perhatikan step terakhir, dia ini kan berhenti di Q3. Q3 ini punya nilai output 3, dan itu adalah benar. 7 mod 4 sama dengan 3.
Dan dari mesin ini kita bisa baca bahwa key-nya atau state-nya itu ada key 0, key 1, key 2, dan key 3. Sigmanya atau inputannya itu adalah 0 dan 1. Lalu start-nya atau step awalnya adalah key 0, lalu ada delta atau himpunan output-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Lalu ada fungsi output untuk setiap step, di mana key 0 ini terkait dengan 0, key 1 dengan 1, key 2 itu 2, dan key 3 itu adalah 3. Yang selanjutnya adalah mesin milih yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Isna, dipersilahkan. Oke, di sini masuk ke materi mengenai mesin milih. Bila output pada mesin more berasosiasi dengan state, maka output pada mesin milih akan berasosiasi dengan transisi. Mesin milih sendiri didefinisikan dalam 6 tuple M. Dan di mana ada himpunan state, ada himpunan simbol input, fungsi transisi, dan state awal, himpunan output, fungsi output, dan setiap fungsi output untuk setiap transisi. Simbol-simbolnya seperti yang di atas. Terus mesin ini akan mengeluarkan output apakah menerima Y atau menolak T, suatu masukan, di mana mesin akan mengeluarkan output Y bila menerima unit yang memiliki akhiran 2 simbol berurutan yang sama. Oke, next. Contoh soalnya itu ada string yang diterima oleh mesin milih adalah 0, 0, 11, 0, 11, 100, 0100, 011011, 0100, 010011, 010100, 101011, dan lain-lain. Terus key-nya sama dengan key 0, key 1, key 2. S-nya itu 0, 01 input dalam biner. S-nya key 0 dan D-nya Y, T. Fungsi transisi output dan D-nya sama dengan Y dan T. Lalu himpunan outputnya yaitu ada key 0, 0 sama dengan T, dan ada key 0, 1 sama dengan T, key 1, 0 sama dengan Y, key 1, 1 sama dengan T, dan key 2, 0 sama T, dan key 2, 2,1 sama dengan Y. Oke, next. Nah, di sini ada gambar mesin milihnya, terus 0,0. Input 0 pindah ke 1, output sama dengan T. Terus lalu di key 1 input 0 tetap di key 1, outputnya sama dengan Y, dan output TY. String 11 yaitu start 0, input 1 pindah ke key 2, outputnya sama dengan T, dan di key 2 input 1 tetap di key 2, outputnya sama dengan Y. Lalu outputnya itu TY. String 011 startnya mulai dari key 0, input 0 pindah ke key 1, outputnya sama dengan T. Lalu di key 1, input 1 pindah ke 0, outputnya sama dengan T. Di key 0, input ke 1, pindahkan ke key 2, outputnya sama dengan T, dan output T3. String 100, 100, start mulai dari key 0, input 1 pindah ke key 2, output sama dengan T, dan di key 2, input 0 pindah ke 0, output sama dengan T, dan key 0, input 0 pindah ke key 1, output sama dengan T, dan outputnya sama juga seperti yang tadi, 3T. String 11011 dimulai dari start key 0, terus input 1 pindah ke key 2, outputnya sama dengan T. Di key 2, input 1 tetap di key 2, outputnya sama dengan Y. Di key 2, input 0 pindah ke key 0, outputnya T. Di key 0, input 1 pindah ke key 2, outputnya sama dengan T. Dan di key 2, input 1 tetap di key 2, outputnya sama dengan Y. Lalu outputnya yaitu TY, TY, T. String 0100. Dimulai dari startnya key 0, input 0 pindah ke output
input 0 pindah ke Q1, outputnya sama dengan T. Dan dari Q1, input 1 dipindahkan ke 0, outputnya sama dengan T. Di Q0, input pindah ke Q1, outputnya sama dengan T. Dan di Q1, input 0 tetap di Q1, outputnya sama dengan Y. Jadi outputnya itu T, 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 Y. String 0, 1, 0, 0, 1, 1. Startnya dari Q0, input 0 pindah ke Q1, outputnya sama dengan T. Di Q1, input 1 pindah ke Q0, outputnya sama dengan T. Di Q0, input 0 pindah ke Q1, outputnya sama dengan T. Dan di Q1, input 0 tetap di Q1, outputnya sama dengan Y. Di Q1, input 1 pindah Q0, output sama dengan T. Dan di Q0, input 1 pindah ke Q2, outputnya sama dengan T. Lalu outputnya sama dengan T, T, Y, T, T. String 0, 1, 0, 1, 0, 0. Startnya mulai dari input 0 pindah ke Q1, output sama dengan T. Lalu di Q1, input 1 pindah ke Q0, outputnya sama dengan T juga. Di Q0, input 0 pindah ke Q1, outputnya sama dengan T. Di Q1, input 0, tetap di outputnya sama dengan Y. Di Q1, input 1 pindah ke Q0, output sama dengan T. Di Q0, input 0 pindah ke Q1, outputnya T. Outputnya C, C, Y, T, T. String 101, string 1010111. Startnya mulai dari Q0, input 1 pindah ke Q2, outputnya sama dengan T. Dan di Q2, input 0 pindah ke Q0, sama dengan di Q0, input 1 pindah ke Q2, outputnya sama dengan T. Dan di Q2, input 0 pindah ke Q0, outputnya sama dengan T. Dan di Q0, input 1 pindah ke Q2, outputnya sama dengan T. Dan di Q2, input 1 tetap di Q2, outputnya sama dengan Y. Jadi hasilnya yaitu T, 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 Y, T, T, Y. Hasilnya T-nya ada 5 kali dan Y. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syawir. Ekivalensi mesin Moore dengan mesin Meili. Jadi, cara untuk mengekivalensi atau membuat ekivalensi dari mesin Moore ke mesin Meili adalah merubah mesin Moore menjadi mesin Meili dengan kemampuan yang sama. Jadinya, namanya ekivalensi itu sama. Dia mempunyai kemampuan yang sama. Misalnya, 5 modulo 3 itu hasilnya 2. Berarti, baik di mesin Moore maupun di mesin Meili, itu hasilnya juga 2. Kalau misalkan di mesin Moore hasilnya 1 dan di mesin Meili hasilnya 2, berarti dia itu bukan ekivalen atau tidak sama. Caranya bagaimana? Yang pertama itu menghapus label output pada setiap step. Karena dia dari mesin Moore, jadi harus dihapus label output pada setiap step. Karena dia tidak berasosiasi, mesin Meili outputnya tidak berasosiasi dengan state, tetapi outputnya berasosiasi dengan transisi, sehingga di sini menambahkan label output pada setiap inputan dalam sebuah transisi. Contohnya ada di gambar samping. Kalau di contoh ini, mesin Moore kan itu ada state di sini, diasosiasikan dengan outputnya B, itu satu outputnya. Berarti di sini ada transisi 1, yang B/1 itu fungsi untuk fungsi output dari mesin Moore-nya. Lambda B, dia fungsi outputnya itu 1. Kalau mesin Meili, dihapuskan outputnya dari dalam state, kita pindahkan di luar transisi. Jadi jadi satu slash di sini ada 1. 1 di sini menandakan dia outputnya adalah 1. Jadi fungsi outputnya state lambda B, inputnya 1. Outputnya berapa? Ya 1 gitu. Untuk fungsi transisi mesin Moore ya sama, transisi B,1 juga B, yang berbeda itu ada di fungsi outputnya. Selanjutnya bisa di next. Di sini ada contoh lagi. Di sini ada 2 state, ya state A dan B. State A dan B itu berasosiasi dengan output A, itu 0, B itu 1. Setelah itu dari A ke B diberi inputan 1 menuju ke B, itu yang garis biru itu, terus di atasnya 1. Berarti di sini fungsi outputnya lambda A sama dengan 0. Lambda B-nya itu 1 karena sesuai dengan outputnya. Kita lihat ke Meili, kalau Meili dihapus, output yang berada di state dihapus semua.
Setelah itu kita pindahkan di transisi keluar. Kalau kita lihat dari state A, itu diberi inputan 1 ke state B. Berarti di sini slash 1. Kenapa tidak slash? Slash di sini adalah mengacu atau menunjukkan dia menuju ke state apa. Karena di sini outputnya 1, dari state A diberi inputan 1 menuju ke B. Jadi yang ditulis dalam outputnya, ini adalah state tujuannya. Output state tujuannya B ini adalah state 1. Jadi slash 1-nya itu dia menuju state A menuju ke B. Selanjutnya, next. Di sini ada contoh soalnya, itu buatlah mesin Moore modulo 3 dengan inputan berupa bilangan biner dan ubahlah mesin Moore tersebut ke dalam mesin ekiva mesin Mealy yang ekivalen. Sama seperti yang tadi, ini outputnya berasosiasi dengan state dulu, terus kita pindahkan di dalam state-nya. Bisa di next. Lalu di sini disuruh itu tambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap state. Di sini kita hapus dulu outputnya pada state, dihapus, digantikan yang ada pada transisi. Q0 diberi inputan 0 menuju 0. Q0 kita cek nih, oh iya input outputnya 0, berarti 0/0. Q0 diberi inputan 1 menuju Q1, berarti /1. Kita lihat outputnya, dia menuju ke state mana? Oh, ternyata ke state 1 nih. Q1 berasosiasi dengan output 1. Jadi 1/1. Selanjutnya Q1 diberi input 0 menuju ke Q2. Untuk menuliskan outputnya kita cek Q2. Jadi Q1 menuju Q2, tujuannya adalah Q2. Q2 asosiasinya apa? Oh, ternyata outputnya ada itu 2/2. Q1 diberi inputan 1 menuju Q0. Untuk outputnya kita cek dulu nih, dia menuju Q0. Q0 itu asosiasi outputnya adalah 0. Jadi 1/0. Q2 diberi inputan 0, dia menuju ke Q1. Q1 asosiasinya itu 1. Q2 diberi inputan 1 menuju 0. Menuju ke dirinya sendiri. Q2 itu berasosiasi output dengan 2. Jadi seperti ini yang di bawah. Itu bentuknya sudah ekivalen. Untuk tabelnya sendiri itu bisa dilihat di sampingnya. Itu mesin Moore di sini di Q1, Q2 ada Q0, Q1, Q2, sigmanya 0. Sigmanya itu 01, deltanya 012, S-nya Q0. Sama seperti mesin Mealy, yang berbeda itu adalah fungsinya. Kalau di sini fungsi outputnya lambda, itu lambda Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 2 gitu. State berasosiasi dengan output. Kalau di Mealy, itu outputnya berasosiasi dengan transisi, sehingga lambda Q00 itu 0, lambda Q01 itu 1. Nah, ini kalau ditanya 012 itu dapat dari mana? Itu bisa dilihat di yang bawah, yang hasilnya itu. Jadi di situ kan ada Q01 slash-nya berapa tuh? 1 yang warna merah. Terus Q10 slash-nya berapa? Itu 2. Ya, segitu. Selanjutnya. Baik, sekarang kita akan langsung ke contoh penerapan dari FST. FST diterapkan dalam contohnya morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kata-kata dibentuk dari morfem atau unit terkecil dengan makna. Versi morfologis melibatkan mengidentifikasikan dan menganalisis morfem-morfem ini dalam kata-kata. Contohnya dalam morfologi bahasa Inggris, memparsing kata cat, mengungkapkan morfem seperti cat yang merupakan akar kata, dan s yang merupakan imbuhan jamak. Lalu, apa hubungannya morfologi ini dengan automata? FST atau Finite State Transducer berfungsi sebagai penerjemah dalam NLP atau Natural Language Processing, merupakan urutan huruf bentuk leksikal menjadi urutan morfem atau bentuk permukaan. Si morfologi ini membantu mendekode fitur gramatikal seperti jamak, kata benda, atau bentuk kata kerja dari suatu kata. Nah, kita akan menjelaskan susunan dari morfem ini. Morfem tersusun dari batang atau stem yang merupakan kata inti atau kata dasar.
dan juga imbuhan atau affix yang merupakan makna dari kata tersebut, yang mengubah makna dari kata tersebut, dan juga mengubah fungsi gramatikal dari kata tersebut. Contohnya di sini ada kata unhappiness. Unhappiness ini terdiri dari stem atau kata dasarnya yaitu happy, dan prefix atau imbuhan di awal kata ada an, dan suffix atau imbuhan di akhir kata ness. Nah, prefix dan suffix ini termasuk dengan affix. Jadi, morfem itu bisa dibilang adalah sebuah pemecahan kata yang dibelah dari kata dasarnya dan juga affix. Di sini adalah proses morphological parsing. Di sini ada contoh proses morphological parsing pada beberapa kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada surface form, yaitu kata dasar yang diinputkan. Ada contohnya ada cat, ada cats, ada mouse, ada mice, dan foxes. Lalu split words into possible morphemes, yaitu pemecahan kata menjadi morfem-morfemnya, yaitu dari kata dan juga imbuhannya. Sehingga dibentuk intermediate formnya, yaitu cat menjadi cat, cats menjadi cat plus s, mouse to mouse, mice menjadi mouse, mice menjadi mice, foxes menjadi fox plus s. Lalu map stems into categories dan affix meaning. Jadi setelah diubah stem, ketemu stem atau kata dasar dan imbuhannya, lalu dipetakan berdasarkan kategori dan affix berdasarkan maknanya. Lalu terbentuklah underlying formnya atau bentuk permukaannya. Cat yang merupakan noun singular, lalu cats adalah cat noun plural, mouse adalah mouse noun singular, dan mice adalah mouse noun plural. Lalu ada foxes, fox noun plural. Nah, ini merupakan contoh transisi kata pada dasar, yaitu pemrosesan tadi, pemecahan morf menggunakan FST. Di sini bentuk leksikalnya adalah CAT dan N plus plural. Maka bentuk permukaannya adalah CAT dan noun pluralnya adalah S, jadi CITS. Di sini ada bentuk automatanya. Di step pertama itu input C, output C, lalu pindah lagi ke step selanjutnya, input A, output A, pindah ke step selanjutnya, T, output T, dan step selanjutnya input noun, di mana outputnya itu epsilon atau kosong. Lalu output selanjutnya adalah plus plural, input selanjutnya plus plural dengan output S, sehingga terbentuk CETS. Selanjutnya adalah contoh dari morphological parsing menggunakan FST. Di sini ada simplified morphological parsing FST. Di sini ada step-stepnya dari Q0, Q1, Q2, sampai Q7. Pertama kita mulai dari step Q0. Ada input regular noun atau kata kerja beraturan. Lalu akan ke step Q1. Lalu input noun, output epsilon atau kosong, lalu ke step Q4. Dan jika kata itu adalah singular, maka outputnya adalah found yang akan lalu akan berakhir ke step Q7. Jika inputnya adalah plural, maka output S dan found, lalu berakhir ke Q7. Contohnya yang singular ini ada cat, outputnya itu ada cat plus N plus singular. Lalu ada cats, outputnya cat plus noun plus plural. Lalu, jika inputnya adalah irregular singular noun atau kata benda tunggal tak beraturan, lalu akan masuk ke step Q2, input N, output epsilon, lalu akan ke step Q5, dan jika dia singular, outputnya adalah found, lalu berakhir ke Q7. Contohnya ox. Ox akan mengeluarkan output ox plus noun plus singular. Yang ketiga, jika inputnya adalah irregular plural noun atau kata kerja tak beraturan jamak, lalu akan ke step ketiga, input noun, output epsilon,
lalu ke state key 6, dan karena dia plural, akan mengeluarkan output found dan berakhir ke key 7. Contohnya adalah auxten. Auxten ini diparsing menjadi aux plus noun plus plural. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih banyak.